Tahun 1999, ibu kota Inggris dikejutkan dengan 3 ledakan dalam waktu 13 hari. Sasaran serangan bukannya gedung pemerintahan, melainkan area publik yang dihuni oleh imigran dan kaum homoseksual. Siapakah pelakunya dan apa alasannya? Penasaran atau tidak? Tetap tonton videonya sampai selesai dan jangan kemana-mana karena kamu bukan rezeki. Sabtu Pahing 17 April 1999, di salah satu daerah di kota London, yakni Brixton, terjadi sebuah ledakan cukup besar. Pada sore hari itu, saat para pedagang di pasar sudah mulai berkemas untuk pulang, Gary Schilling melihat sebuah tas berukuran cukup besar di dekat kios buah-buahan. Karena penasaran, pria ini membuka resleting tas dan melihat ada kotak plastik transparan yang terdapat sebuah jam waker di atasnya. Dia kemudian memindahkan tas ini di dekat tempat sampah dan melaporkan kepada polisi lokal yang sedang patroli. Saat Gary Schilling menunjuk ke arah tas tersebut, bom sudah meledak duluan. Bom ini menghamburkan apapun yang ada di dekatnya tepat pada jam 5:30 sore. Akibat ledakan ini, 48 orang mengalami luka cukup serius. Mayoritas dari mereka terkena serpihan paku yang diduga kuat berasal dari bom tersebut, termasuk seorang anak kecil yang kepalanya tertancap paku sepanjang 10 cm. Hal pertama yang dilakukan oleh kepolisian London saat itu adalah terkejut. Mereka juga bingung memperkirakan siapa pelakunya. Karena dari banyaknya paku dan lokasi target yang dipilih, sekilas bukan seperti bom yang biasa atau pernah dilakukan oleh teroris Irlandia, yakni IRA. Apalagi tidak ada panggilan telepon sebagai klaim, tidak ada petunjuk dari bentuk bom dan targetnya juga tidak lazim. Kepolisian London kemudian membentuk satgas dan menjalankan operasi maraton. Mereka meneliti bentuk dan bahan bom, kemudian mencocokkannya dengan semua anggota teroris yang ada di dunia. Hasilnya nihil, tidak ada satupun teroris memakai peledak seperti ini. Kalaupun ada sedikit petunjuk, hanyalah dugaan motif peledakan. Daerah Brixton merupakan daerah yang dihuni oleh mayoritas imigran keturunan Afrika Karibia. Ada kemungkinan ini adalah serangan rasial, namun dari kelompok mana ini yang masih belum terpecahkan. Karena biasanya tindakan rasis yang sering terjadi di Inggris hanyalah ulah perseorangan berupa serangan verbal alias ngata-ngatain orang yang berkulit hitam. 36 jam setelah ledakan, ada penelpon gelap yang mengaku sebagai anggota kelompok sayap kanan garis keras Combat 18. Sang penelpon mengaku bahwa merekalah pelaku peledakan. Sementara itu, di TKP, tim forensik berhasil menemukan kandungan zat yang ada dalam peledak. Zat tersebut diidentifikasi sangat berbeda dengan peledak yang biasanya dilakukan oleh kelompok teroris, baik di Eropa maupun di Timur Tengah. Zat ini berasal dari benda jenis Ka yang mudah didapat di pasar. Ditambah dengan kesaksian Gary Schilling yang sempat melihat jam waker di dalam tas hitam, maka polisi pun fokus mencari serpihan benda yang berasal dari sebuah jam waker. Siapa tahu ada sidik jari yang tertinggal di sana. Namun rupanya hasilnya zonk, tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Sampai di sini investigasi masih buntu. Tim kemudian beralih fokus ke rekaman CCTV. Beruntungnya, daerah Brixton termasuk daerah yang paling banyak CCTV di tempat umum. Total durasi yang mampu disimpan oleh CCTV Pemkab London ini bahkan mencapai ratusan jam ke belakang. Entah apa mereknya, yang jelas CCTV di sana sangat kuat dan tidak ada yang rusak meski terkena panas, hujan, maupun getaran akibat ledakan. Tim investigator pun menganalisa rekaman mundur untuk mencari siapa sosok yang membawa dan meletakkan tas hitam tersebut. Yang menjadi kendala, pada jam 4 hingga 5 sore di wilayah ini selalu ramai pejalan kaki, sehingga CCTV tidak mampu menangkap dengan jelas siapa yang membawa tas warna hitam, karena yang tampak dalam rekaman hanyalah kepala dan bahu orang saja. Ditambah lagi, kualitas gambar CCTV di tahun 99 tidak jauh beda dengan format 3GP seperti yang biasa kalian tonton. Wajah orang yang terekam pun tidak ada yang jelas. Pada Sabtu Wage 24 April 99 atau tepat seminggu setelah ledakan pertama, polisi menggelar rekonstruksi ulang berdasarkan CCTV dan kesaksian warga.
Sementara itu, di daerah Brick Lane, London Timur, pada jam 5.45 sore juga terjadi ledakan serupa. Ledakan ini memiliki banyak kemiripan dengan ledakan pertama, yakni adanya tas hitam, banyaknya paku yang ditemukan, dan lokasi peledakan yang merupakan wilayah komunitas Muslim keturunan Bangladesh. Artinya, dua bom ini diduga kuat memang untuk menyerang imigran dan kaum minoritas. Untungnya, korban di ledakan kedua ini hanya 6 orang yang terluka ringan. Tidak sebanyak dan tidak separah ledakan di Brixton. Hal ini karena Brick Lane tidak sama dengan Brixton yang jalanannya semakin ramai di hari Sabtu. Pertokoan di Brick Lane justru banyak yang tutup pada Sabtu sore. Apalagi, sesaat sebelum meledak, seorang warga mengaku telah melihat ada tas hitam yang tergeletak di pinggir jalan. Dia kemudian memasukkan tas tersebut ke bagasi mobilnya dan hendak menyerahkannya kepada polisi. Namun tak sampai bertemu polisi, bom meledak duluan. Karena meledak di dalam mobil, maka efek ledakan pun tertahan bodi mobil dan korban luka dapat diminimalisir. Keuntungan lainnya, tim investigasi jadi lebih mudah mengumpulkan barang bukti karena sebagian besar bom tidak terlempar terlalu jauh. Mayoritas bagian justru ditemukan di area sekitar mobil, termasuk salah satu plat yang diduga kuat merupakan bahan jam waker. Di plat itu juga terdapat merek jam yang ternyata sama persis dengan jam waker di ledakan pertama. Kesimpulannya, kedua peledak ini dibuat oleh satu orang yang sama. Sasaran peledakan juga sama-sama mengincar pasar di komunitas etnis tertentu. Dugaan ke arah simpatisan atau kelompok sayap kanan semakin besar. Namun, muncul kekhawatiran lain, yakni akan adanya serangan ketiga, khususnya pada hari Sabtu depan. Polresta London hanya bisa meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan secara random karena mereka tidak bisa menebak dengan pasti siapa dan di mana sasaran selanjutnya. Beberapa daerah yang menjadi wilayah minoritas seperti kawasan imigran Asia atau kawasan orang Yahudi dijaga polisi dan diawasi Intel, termasuk beberapa simpang jalan yang biasanya ramai pejalan kaki di hari Sabtu sore. Pada hari ke-9 setelah ledakan pertama, di tengah-tengah pengecekan ribuan jam CCTV, ada salah satu petugas yang mengamati gerak-gerik seseorang yang pada menit-menit sebelumnya terlihat membawa tas di lokasi lain. Namun, beberapa menit kemudian, dia terlihat berjalan tanpa membawa tas di lokasi yang berbeda. Fokus pun dialihkan ke orang bertopi ini, dan ternyata benar. Pria ini melewati daerah yang diduga sebagai tempat peletakan tas pertama sebelum peledakan. Kepolisian Inggris juga berusaha memperjelas video dengan cara mengirimkannya ke Amerika, namun tetap saja gagal. Hasilnya tetap tidak jelas dan tidak detail. Di rekaman CCTV yang agak buram seperti ini, wajah seseorang tidak bisa dikenali dengan pasti secara detail. Raul Lemos bisa saja terlihat seperti Mbappe. Andriy Shevchenko bisa terlihat seperti Amin Rais. Maka tak heran setelah foto pelaku diumumkan di TV dan koran pada hari Kamis, kepolisian London menerima 250 lebih telepon dari warga yang mengaku tahu atau kenal dengan pelaku. Namun tidak semuanya dipastikan kevalidannya. Salah satu informasi penting dari penelpon berasal dari supir taksi yang mengaku membawa penumpang dari stasiun Waterloo menuju Brick Lane. Waktu kejadian juga tidak jauh beda dari ledakan kedua. Menurut supir taksi ini, ciri-ciri pelaku sangat identik dengan pria yang ada di dalam gambar. Saat polisi memeriksa secara urut, ternyata benar, pelaku memang sempat naik taksi menuju Brick Lane. Sampai pada akhirnya, ada salah satu penelpon yang memberikan informasi cukup lengkap tentang pria tersebut. Katanya, pria itu bernama David Copeland. Pernah tergabung dalam partai sayap kanan Inggris dan memiliki sikap anti-imigran dan anti-minoritas. Polisi pun memberi perhatian khusus pada informasi ini. Belum sempat mereka menindaklanjuti lebih jauh, tersiar kabar lagi ada ledakan baru di Admiral Duncan, yakni kafe di daerah Soho yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh kaum berak lancar. Di depan kafe kaum homoseksual ini, sebuah bom paku meledak lebih cepat 1 hari dari perkiraan polisi. Awalnya, polisi mengira akan ada serangan di hari Sabtu. Namun entah atas alasan apa, pelaku meledakkannya justru pada hari Jumat. Saat polisi sampai di TKP, suasana sudah kacau balau. 3 orang yang paling dekat dengan ledakan langsung tewas saat itu juga, termasuk pengantin baru yang sedang hamil 4 bulan.
Sementara itu, tim buzzer berambut gondrong ditugaskan mendatangi alamat David Copeland sesuai dengan alamat yang diberikan oleh penelpon tadi. Para buzzer dengan deg-degan mengetuk pintu rumah David Copeland. Saat pintu dibuka, langsung terlihat jelas sesosok pria yang wajahnya persis dengan foto yang disebarkan polisi. Di belakangnya terpampang jelas di tembok. Bahan-bahan peledak dan alat perakit bom juga ditemukan di kamar David. Saat ditangkap, David Copeland dengan tegas mengakui bahwa semua ini adalah ulahnya. David mengaku dia nekat menyerang kaum minoritas untuk menyulut perang antar ras. Sedangkan serangan di kafe LGBT itu murni atas alasan tidak suka. David mengaku secara terang-terangan bahwa dia tidak suka dengan kaum LGBT. Pada ledakan ketiga ini, David juga mengaku agak terburu-buru karena dia merasa polisi akan segera menangkapnya. Mumpung belum tertangkap, dia pun nekat melakukan satu peledakan lagi dan tak perlu menunggu hingga hari Sabtu. Usai ditangkap, David juga tidak merasakan kesedihan ataupun kegembiraan. Dia hanya mengatakan bahwa itu semua adalah takdirnya. David bahkan sempat mengatakan kepada dokter yang memeriksanya bahwa suara Tuhan telah sampai kepadanya. Dia dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kekacauan, kata David. Bicara-bicara, apa yang membuat David Copeland sangat imigran dan kaum minoritas? Jawabnya tentu saja karena lingkungan dan buku yang sering dia baca. Apalagi saat masih muda, David Copeland sering gagal bersaing dengan imigran dalam mencari pekerjaan. Dari sini, rasa irinya mulai tumbuh terhadap imigran yang jadi minoritas di London. Apalagi saat dia diterima bekerja sebagai asisten teknisi, dia diharuskan berpindah dari rumahnya yang nyaman ke daerah campuran pendatang yang lebih kumuh dan berisik. Situasi ini semakin membuat kepada imigran. Tahun 98, David pun mulai masuk ke partai sayap kanan Inggris, yakni British National Party, untuk menyalurkan aspirasinya secara politik. Di sini, dia berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pandangan sama terhadap minoritas dan imigran. Di sini pula, pandangannya tentang white supremacy semakin kuat dan keras, termasuk keinginannya untuk melakukan tindakan terhadap kaum minoritas. Namun, ide ini tidak diamini oleh teman-temannya di BNP. David yang kecewa karena mereka hanya omon-omon doang tanpa ada aksi nyata, memutuskan keluar dari BNP dan memilih bergabung dengan kelompok bawah tanah, yaitu Gerakan Sosialis Nasionalis. Teman-teman baru David di organisasi neo-Nazi ini berpandangan lebih keras dan lebih ekstrim. Meski demikian, David masih belum puas juga karena semua temannya dia anggap penakut dan tidak berani beraksi. Awal tahun 99, David mulai belajar membuat bom sederhana melalui internet dan majalah. Dia ingin beraksi sendirian yang tidak disukainya. Karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar pula peluang akan gagal dan rawan ketahuan. David pun mematangkan rencana sambil menabung untuk membeli bahan peledak. Sehingga terjadilah apa yang telah terjadi. Adapun kaum homo berawal dari masa lalunya yang sering dibully oleh teman sekolahnya. Saat kecil, David sering dipanggil homo karena David belum bisa mendapatkan pacar wanita. Sejak itulah dia dengan panggilan homo, bahkan hingga dia dewasa. Kliwon demi kliwon berlalu, David Copeland didakwa dengan 3 kali peledakan dan 3 kali dakwaan. Dalam 3 kejadian ini, 4 orang kehilangan anggota tubuhnya alias cacat permanen. 3 orang meregang nyawa, termasuk 1 wanita yang sedang hamil dan 140 orang lebih lainnya terluka akibat percikan paku. Juni tahun 2000, David Copeland dinyatakan bersalah dan dijatuhi 6 kali hukuman penjara seumur hidup dengan rincian 1 untuk setiap peledakan dan 1 untuk setiap nyawa yang hilang. David Copeland saat ini menjalani hukuman di rumah sakit jiwa dengan pengamanan tingkat tinggi yang dikhususkan untuk penjahat kelas berat yang mengalami gangguan mental. Dia didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid, tetapi tetap dianggap sebagai ancaman dan tidak boleh dibebaskan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman 6 kali seumur hidup untuk David Copeland sudah tepat? Tulis opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Tetap perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.